Saya mengucapkan terima kasih untuk persembahan saudara yang saudara kumpulkan untuk kematian koko saya. Koko saya itu sehat, tidak pernah sakit, dan yang dia dimasukkan ke rumah sakit karena jantungnya bengkak, dan karena situasi seperti ini istrinya pun takut ke rumah sakit, semua anaknya takut ke rumah sakit. Akhirnya koko saya tidak ada yang membesuk, tidak ada yang peduli, akhirnya meninggal. Ya, jadi kita ini sebenarnya dipisahkan dari orang-orang yang kita kasih. Orang yang kita cintai sakit kok kita nggak berani ke rumah sakit. Ya kan aneh loh, gitu loh. Tapi itu peraturan, nggak boleh masuk, ya kan. Jadi orang yang kita cintai meninggal nggak bisa kita selamat jalan ya sayangku, nggak bisa. Kita hanya bisa menunggu di luar. Dan kematian koko saya rasa dia tidak siap. Karena saya lihat fotonya, saya pun tidak diberitahu kalau koko saya meninggal sakit. Waktu saya terakhir saya dikasih tahu, saya bilang sama adik saya ke kamar dulu, saya mau berdoa, saya bilang. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni kesalahan koko saya. Berikanlah keajaibanmu kalau engkau rindu. Tapi kalau kau mau pergi, aku rindu Tuhan, dia ada di dalam hadiratmu dan dia ada dalam naunganmu di rumahmu. Saya berdoa sampai balik lagi, berdoa lagi, tapi saya bilang sama adik saya, mati nih, kita akan kehilangan koko kita. Tapi kita nggak bisa pulang karena syarat untuk naik pesawat itu harus divaksin. Saya belum divaksin. Jadi saya bilang kita harus siap. Apapun yang terjadi, kita harus menguasai diri kita supaya kita tidak terhanyut. Saya bilang, ya 1-2 hari saya nggak bisa tidur. Biar bagaimanapun itu adalah satu kehidupan yang pernah ada dalam diri saya ditarik keluar. Dan saudara jangan pikir kehilangan orang yang satu kandung atau saudara yang mencintai itu gampang, itu nggak gampang. Ya, saya butuh Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong perasaan ini kalau kamu nggak tangani, aku jadi orang uring-uringan. Aku jadi orang yang gampang marah. Perasaan ini Tuhan harus tanganin saya supaya saya tidak uring-uringan. Dan puji Tuhan, saya ditolong Tuhan dan saya mengucap terima kasih kepada saudara atas persembahan saudara. Dan kita masing-masing berawas-awas diri dan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan kita pulang. Dan kita jangan pikir koko saya itu kuat sekali saudaraku. Pilek aja gak pernah. Makanannya semua serba gizi. Semuanya serba diatur. Tidurnya pun diatur. Ternyata pulangnya cuma gitu doang. Semuanya anaknya bilang papa itu gak pernah sakit. Malah mami yang sakit-sakitan. Mami malah gak meninggal. Yang gak pernah sakit malah meninggal. Itu satu kedaulatan Tuhan. Dan kita tidak bisa tahu kapan kita meninggal. Tapi kita pelajarin apa yang menjadi kekurangan di dalam hidup keluarga kita. Pohon, kita ini kan kayak pohon ya. Bisa hidung kita kayak nenek kita, ya. Bisa kelakuan kita kayak kakek kita. Bisa telinga kita kayak kakek kita atau tante kita. Itu pohon. Bisa tulang kita kayak orang tua kita. Jadi apa yang bagus ya kita terima dengan baik. Tapi kamu tidak bisa mengatakan saya tidak mau terima warisan yang jelek. Hidungnya pesek kayak nang borunya. Gak bisa kan kita, gak mau aku nang boru, gak mau. Gak bisa. Ya sudah kita terima. Tapi kita percaya bahwa Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, apapun yang jelek, warisan-warisan yang jelek, kalau kamu tangani dalam Tuhan, Tuhan akan mengubah itu menjadi berkat dalam dirimu. Jadi kalau saudara belajar tentang Tuhan, saudara tidak tahu di mana kutuk keluargamu. Saya tahu persis kutuk keluarga saya. Dan saya kasih tahu sama keluarga, kutuk kita di sini. Kutuk kita, ada yang orang kutuk kawin cerai. Ada orang yang kutuknya gak bisa kawin keluarganya.
Ada orang yang lambat jodoh, itu kutuk. Katanya di keluarganya. Tapi apapun itu, kutuk itu bisa dirubah Tuhan. Kalau kamu tahu itu kutuk, ya tanganilah dengan Tuhan. Jangan biarkan. Jangan santai-santai, perangin. Ada orang yang kutuknya nggak bisa kaya. Atau kaya tapi bangkrut. Bisa. Ada orang yang kutuknya sakit diabetes. Ada yang kutuknya kutuk keturunan. Sakit penyakit yang keturunan itu kan kutuk. Kalau ayah kita diabetes, kita awas-awas pasti diabetes. Tangani dengan hikmat Tuhan, dengan jalan Tuhan, supaya kita bisa menangani dan kita melihat kemenangan. Kalau Tuhan ingin memakai seseorang itu, pasti ada sejarahnya. Gak bisa Tuhan ujuk-ujuk jadiin orang itu langsung hebat, yaitu robot. Kalau kamu persekutuanmu dengan Tuhan bagus, kamu akan makin hari akan seperti Tuhan. Ya kan? Kalau saudara kepengen meninggalkan dosa, misalnya, kepengen hidup bagus, tapi saudara nggak pernah baca Alkitab, bagaimana? Itu ngimpi. Saudara tidak pernah berdoa. Mau jadi orang baik itu harus baca Alkitab. Mau jadi orang baik harus berdoa. Minta sama yang menciptakan kita supaya kita dijadikan orang baik. Kan kita ada yang menciptakan. Tadinya kita bonyok. Kita misalnya barang itu bonyok gini ya. Karena nenek moyang kita jahat. Misalnya di dalam jiwamu itu bonyok. Mungkin badanmu sehat. Tapi jiwamu bonyok. Ada nggak orang yang jiwanya bonyok? Banyak. Orang yang sakit jiwa itu banyak. Tidak terasa dia sakit jiwa. Gampang stres, gampang ngamuk, gampang gelisah, gampang nyalain orang. Itu orang yang jiwanya rusak. Jiwanya sedang bonyok yang gini. Kalau kamu tahu badanmu begitu, kamu kembalikan ke penciptamu. Tuhan, badanku ini gini. Gak bisa aku mau jalan benar. Kalau gini, betulkanlah Tuhan. Bisa gak yang membuat kamu betulkan? Bisa. Kalau kamu sadari, kenapa aku kok jelek banget ya? Kalau orang sedikit nyinggung aku kok jadi begini. Ada apa? Kenapa? Ada satu pendeta Yisal Cipto, dia sakit perut itu, diobati bagaimanapun gak sembuh. Obat apapun gak sembuh. Sampai dia bingung. Dia kan dokter. Tapi gak bisa sembuh. Tapi suatu hari karena dia sudah sakitnya luar biasa. Saya dengar dari satu itu kesaksiannya. Dia ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang, ada garis yang jelek yang harus kamu betulkan. Kamu sakit hati dengan papamu. Bereskan. Dia langsung bereskan dan puji Tuhan instan sembuh. Gitu. Jadi kalau saudara tidak menyadari, aku ini kenapa jadi pribadi kayak gini ya? Aku kenapa ya? Kalau punya duit gampang habis. Kenapa ya? Periksa. Padahal aku gak beli apa-apa, kok duitku habis ya? Kenapa? Itu periksa. Berdiam diri dan periksa di hadapan Tuhan apa yang terjadi. Apakah nenek moyang saya dulu tukang tipu? Nenek moyang kita kan bisa tukang tipu. Bikin satu bikin satu bengkel, orang rusak sedikit dibilang rusak banyak. Itu kan tipu kan? Makanya nggak salah kalau kamu ditipu orang. Karena itu yang ditabur akan dituai sama kita. Tanya sama Tuhan, pohon kehidupanmu itu mana yang salah? Yang harus kamu betulkan. Saya punya dua keluarga yang saya tanya, kenapa kamu buat panti asuhan? Karena kamu kaya? Enggak, katanya. Saya sebenarnya nggak kepengen. Tapi dorongan hati ini, lihat orang-orang itu nggak tega.
Harus saya kumpulkan. Sampai dia berkata kepada suaminya, pernah suatu hari dia Mbrik itu kabur dari rumah. Umur sekitar 60 tahun. Dan saya dipanggil, dia bilang, saya mau cerai. Hah? Umur 60 tahun mau cerai? Mau ngapain? Aku bilang gitu. Saya nggak terima. Kalau dia nggak mau terima anak panti saya juga nggak mau terima dia. Saya datangin suaminya. Sekarang ini sudah tinggal ngunduh cucu kok. Mau cerai bagaimana? Saya bilang. Dia senangnya sama anak panti. Kalau kau nggak mencintai anak panti, dia akan ambil keputusan cerai sama kamu. Dan suaminya, untung suaminya baik. Dia bilang, saya mengasihi keturunan saya. Kalau saya cerai, anak saya akan cerai. Dia percaya itu. Dia nurut sama istrinya. Dia bilang, tidur sama anak panti, yang maksudnya punya anak panti, itu nggak mudah. Kan masih baby-baby, itu butuh perhatian luar biasa. Anakku aja gak aku beot kayak gitu. Tapi karena sudahlah demi istriku yang mencintai anak-anak panti, dia mau bersusah payah untuk menolong istrinya mengelola panti. Dan akhirnya dia sayang sama dia, sama anak-anak panti itu. Bahkan dia yang bangun pagi, dia yang ngasih susu. Dia bilang, ngerawat orang panti itu rupanya ada kehidupan. Dan suatu hari, anaknya mau cerai dengan istrinya. Udah berantem terus. Suatu hari dia ngomong, papa, mama aku mau cerai. Saya dihadirkan di situ. Dia bilang gini, papanya, mamamu, kau tahu kan adatnya mamamu? Tahu. Kenapa papa tahan ngarepe mamamu? Karena papa tidak mau pohon papa rusak. Gara-gara papa nggak menyerah kawin cerai. Orang kaya walaupun tua banyak yang mau kan? Banyak, ya kan? Kalau mobilnya dijejer 7 orang perempuan semudah apapun ya pasti mau lah. Ya kan? Benar nggak itu? Fakta itu. Dan saya bilang, istrimu belum seperti mamamu loh ya. Mamanya itu minta ampun. Saya aja bilang, untunglah kau dicintai suamimu. Kalau enggak, aduh, enggak tahan. Iya ya, aku juga nyesel loh Bu Pres. Kalau aku kayak gitu kan suamiku nyesel. Kenapa kamu kayak gitu? Saya bilang. Saya tahu enggak Bu Pres? Saya lahir, mulai dia cerita. Kenapa dia punya tabiat buruk? Saya lahir itu jelek. Hitam. Perempuan hitam itu sinonim katanya jelek. Saya bilang enggak, di Alkitab hitam itu katanya Salomo, hitam itu kekasihku, si hitam manis. Maksud si hitam ada di Alkitab? Ada. Malah si putih gak ada, aku bilang. Jadi berbahagia kamu jadi hitam, aku bilang gitu. Kau tahu enggak kalau aku ditanyain sama saudara-saudaraku, ini sudah bangun anakmu? Enggak, masih tidur, padahal aku udah di kamar. Itu sakit hatiku loh katanya. Memang dia jelek. Tapi kalau sudah punya duit jadi cantik. Ya, kalau sudah punya duit itu cantik. Dia sampai umur 70 masih ke Korea untuk dioperasi. Ditarik seret. Akhirnya stroke. Akhirnya stroke. Suaminya sana bilang gini, loh kok kamu anterin? Lah dia senang kan, biarin aja, dirasain stroke juga dirasain. Lah kalau wajahnya dia kerut, kamu sakit? Nggak mau. Mau dia penyek kek, mau dia penyok kek, aku tetap aja cinta. Dia aja nggak pede kawin sama aku. Dia kepengen cantik, ya sudah aku anterin. Jadi stroke itu umur 70 gara-gara apa? Ditarik benar. Jadi saudaraku, saudara perlu mengerti sebelum saudara dipanggil Tuhan, saudara jangan saudara lupa ada satu yang baik itu kita terima, tapi yang jelek kamu harus beresin. Kalau yang jelek kamu nggak beresin, itu akan tular ke cucumu. Tabiat jelek dari keluarga kita, ya kan? Kalau ada satu keluarga yang mamanya suka jalan. Gak peduli anaknya sudah makan kek. Gak peduli anaknya belum makan kek. Pokoknya mamanya heboh.
Itu kutuk loh. Mana ada loh mama yang gak peduli anak. Itu mamanya sendiri mungkin di dalam hatinya sadar, tapi gak ada kemampuan untuk mengubah. Itu butuh Tuhan untuk mengubah. Kan ada kan mama-mama ya, yang anaknya pun gak tahu lapar. Mamanya jagung aja. Nanti masak jam 2, mateng jam 4. Anaknya sudah sakit mah semua. Jadi Tuhan memakai seseorang itu juga ada sejarahnya. Kalau engkau ingin anakmu dipakai Tuhan, kau harus berjuang. Jangan kamu tidak berjuang apa-apa. Gak pernah kau bangunin anakmu doa pagi. Gak pernah kau marahi kalau dia gak baca Alkitab. Gak pernah kau marahi kalau dia gak berpuasa. Sudah lama dia gak berpuasa, kau santai-santai saja. Yang penting dia sekolah. Tujuan hidup bukan hanya pintar di sekolahan. Tujuan hidup bukan hanya sukses di sekolahan. Tapi tujuan hidup adalah kita memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Dan kalau mati masuk surga. Jangan saudara pikir kalau kita menyenangkan Tuhan hidup kita miskin. Enggak. Semakin hidupmu berharga di mata Tuhan, semakin kamu melihat fasilitas Tuhan berikan sama kamu. Kamu kepengen saja Tuhan kasih. Ada pendeta yang mau mengawinkan anak. Dia butuh long dress. Dia bilang, Tuhan aku butuh long dress. Tapi karena dia pelayanan, waktu itu belum PSBB, belum PPKM. Dia tak sibuk melayani sana sini. Gak sempat untuk fitting, beli bahan. Pokoknya dia bilang kalau gak sempat dia udah beli mangga 2. Bikin aja, beli. Udah. Karena dia cinta Tuhan. Saudaraku, waktu dia tetapkan waktu untuk membeli kain, ada orang telepon, bajumu sudah jadi. Rupanya dia minta anaknya ukurannya dijahitin. Dan saudara long dressnya berapa? 7. Semua orang kasih sama dia. Dia bilang, kalau kamu tahu menyenangkan Tuhan, Tuhan juga tahu menyenangkan kamu. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak tahu membalas budi loh. Tuhan itu tahu sangat membalas budi kebaikan kita. Kita yang jahat aja masih dicari Tuhan, apalagi yang baik. Yang baik pasti dipelihara. Kalau kamu punya anjing baik, sayang enggak? Ibaratlah kita anjing sama Tuhan. Pasti Tuhan sayang. Janganlah kita anggap kita manusia. Kita anggap aja kita anjing. Tapi kalau anjing itu menyenangkan hati tuannya, pasti dibeliin makanan yang premium untuk anjingnya. Kalau punya duit, bukan bajunya dibikinin, anjingku. Karena sudah sangat sayang sama anjing. Ya, jadi saudaraku, iblis juga jangan lupa. Kalau Tuhan ingin membentuk kamu sesuai dengan rencananya, iblis juga ingin membentuk manusia durhaka untuk kepentingannya. Ya, Tuhan kepengen jadikan kamu manusia baik, dan itu tidak gratis. Kalau kamu ingin jadikan anakmu, keturunanmu orang benar, kamu harus bayar harga. Melayani Tuhan, jangan muluk-muluk kayak TB Yosua bilang, bersihkan gereja saja. Kalau kamu gak bisa berkhotbah, bersihkan gereja. Gak usah muluk-muluk, bersihkan gereja itu susah saudaraku. Kenapa? Pasti ada roh malas. Masih ada roh malas. Kalau kamu gak mencintai Tuhan, gak mungkin kamu bisa melayani Tuhan. Melayani itu karena kamu cinta. Tahu balas budi, bahwa Tuhan sudah berbuat baik sama kamu harus berbuat baik sama Tuhan. Kamu bikin boro-boro rumahku aja gak ku sapu, gak ku pel. Boro-boro di rumah dia aja gak mau pegang sapu. Justru itu, di rumahmu kamu malas, di gereja jangan malas. Kalau itu tabiat jelekmu, jangan bawa-bawa ke Tuhan. Karena suatu hari kamu mati dan kamu butuh Tuhan. Dan suatu hari kamu butuh mujizatnya untuk menolong kamu. Kalau saudaraku, iblis itu caranya begini. Membentuk orang menjadi manusia durhaka. Orang kecewa, lahir dari rahim orang kecewa. Iblis akan ketemukan jodoh dengan orang kecewa juga. Anaknya super kecewa. Ya kan?
Jadi jangan saudara cari gini, jodoh yang sesuai dengan kehendakmu. Minta sama Tuhan. Tuhan tolong berikan aku jodoh yang bisa mengubah hidupku menjadi orang benar. Jangan anakmu sudah jelek, gak pintar cari duit, ya. Mintanya sama Tuhan jodoh yang cantik, yang baik, ya. Yang takut Tuhan, kebanyakan. Lihat dulu anakmu siapa. Kamu pun malas berdoa. Bagaimana? Apa yang mau dilihat? Itu sama dengan menggunakan Tuhan untuk kepentinganmu. Salam dulu. Jangan gunakan Tuhan untuk kepentinganmu. Jadi kalau saudara kecewa, saudara punya pohon keluarga yang buruk, ketemu dengan pohon keluarga yang buruk, saudara akan melahirkan anak-anak yang jadi kaki tangan iblis. Ya. Jadi ada orang yang jadi kaki tangan iblis loh. Saudara jangan jadi kaki tangan iblis. Menyampaikan berita-berita buruk itu jadi kaki tangan iblis. Kalau orang kuat ke rumahmu jadi gak kuat, itu kaki tangan iblis. Kalau orang yang tadinya benar sama orang atau jadi benci sama orang, itu kamu kaki tangan iblis. Ya. Jadi jangan mau kita menjadi kaki tangan iblis. Saudaraku, kita akan belajar dari Daud. Daud itu adalah anak Isai. Tolong tampilkan. Saudaraku, Daud itu super hebat. Padahal dia hanya peternak kok. Tapi kenapa dia hebat? Dia punya pohon bagus, saudaraku. Dia nggak langsung jadi jagoan. Dia punya benih nenek moyang yang bagus. Ya, coba lihat. Ini terus-teruskan saja. Saya nggak bisa di gitu-gitu kan, nanti saya bingung malah. Daud punya ayah namanya Isai. Isai ini orang kaya raya, anak manja. Ya, ini tapi kaya. Manja gak apa-apa, yang penting kau punya orang tua kaya. Ya kan? Kalau bapakmu pabriknya 5, kau gak kerja juga gak apa-apa. Istrimu gak bakal ngoceh. Betul gak ibu-ibu? Penghasilan terus 2M apa gak ngoceh lagi? Gak apa-apa, manja. Tapi harus anak orang kaya. Isai ini anak orang kaya. Namanya... Karena bapaknya namanya Obed. Obed itu artinya melayani Tuhan. Nama artinya. Jadi kalau kamu melayani Tuhan, keturunanmu pasti kaya. Yang malas melayani Tuhan, kira-kira keturunannya kaya enggak? Kaya menurut kekuatanmu. Kaya bisa, tapi dengan jerih payah. Kalau dengan jerih payah bisa selingkuh, bisa gak karu-karuan. Ya, bisa gak karu-karuan lah. Orang bisa, sekarang kan sedang terjadi trik-trik orang naik panggung politik dengan berbuat baik. Ya kan? Supaya tembakannya apa? 2024 jadi presiden. Jadi saya udah tambah ngerti, Bu. Ada teman saya, jangan didengerin dia ngomong gitu, pura-pura dia baik. Tembakannya dia mau 2024. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan nembak kemana-mana tujuannya. Jangan kepengen dihormati. Kita berbuat baik karena memang kita diciptakan untuk berbuat baik. Kalau masalah peninggian itu urusan Tuhan. Jadi Isai ini adalah keturunan Obed yang artinya orang melayani Tuhan. Kalau kamu melayani Tuhan, pasti generasimu lebih baik. Saya sudah melihat kok keturunan orang-orang yang mencintai Tuhan, anak cucunya itu nyaman. Ya sedangkan kita generasi pertama loh yang dipanggil Tuhan. Ya babak belur dulu lah. Gak apa-apa. Dan Obed ini anak dari Boas. Ingat Boas? Boas itu adalah orang hakim ke-9 dari orang Israel. Dan orang kaya, raya, dan pintar. Kenapa saya bilang pintar? Karena
Boas hidup di zaman Naomi. Ingat kitab Rut? Waktu itu Bethlehem kelaparan. Tapi Boas tinggal di Bethlehem. Dia berarti pintar mengelola uang. Sehingga di masa kelaparan dia jadi orang kaya. Jadi Daud mewarisi kepintarannya Boas. Daud mewarisi kepintaran Obed. Dan Salmon. Siapa Salmon itu? Orang salah satu pengintai waktu masuk mau menyelamatkan Rahab. Ya, itu Salmon. Nahason, itu jenderal besar bangsa Yehuda. Itu ada ayatnya di situ. Jadi Daud punya susunan yang sangat bagus. Kamu punya nggak ini? Mungkin di generasi Obed kita sudah banyak yang menyembah berhala. Betul? Kita nggak punya. Sifatmu yang jelek-jelek itu mungkin keturunan dari itu. Dari kutuk keberapa? Kalau kamu lahir dari orang yang kaya, tapi tidak takut sama Tuhan, kamu jadi anak manja. Anak manja itu nggak kuat sakit. Lemes badannya, baru disakiti sedikit, nggak mau kerja, sakit. Sedangkan orang sudah babak belur aja masih kerja. Itu orang yang manja. Kalau kamu lahir dari orang yang manja seperti Isai, soalnya Isai masih takut Tuhan. Orang tua kita kaya nggak takut Tuhan. Misalnya kamu lahir dari orang yang kaya, yang fasilitasmu waktu kecil bagus sekali. Kau jadi anak yang manja. Lihat tanganmu. Kalau tanganmu nggak kasar, berarti kamu anak yang nggak pernah kerja. Jangan bangga. Lihat, kok tanganku kok nggak kasar ya? Oh berarti aku ini nggak pernah dilatih kerja sama orang tuaku. Itu baik, nggak baik. Karena setiap orang kata Tuhan, hai pemalas, jangan kamu pemalas. Kenapa? Kamu nggak boleh makan. Jadi saya diajarin sama seseorang, saya juga nggak ngerti. Tadinya saya pikir, ya anak masih kecil biarkan sajalah. Saya dibilangin, kasih dia sejak kecil uang. Suruh dia belajar bertanggung jawab atas kebutuhannya. Minimal kebutuhannya dia harus tahu. Uangnya segini, dia harus irit-irit sampai bulan depan. Kayak gajinya gitu. Dan ajari anakmu membantu kamu. Jangan jadinya, wah anak kecil aku aja ngerjain. Nanti dia biarkan saja dia tidur. Itu anak manja. Pukul. Saya punya teman, 2 anaknya. Yang satu manja banget. Gak tahu etika. Kalau ngomong semaunya dia. Kalau dia nggak suka ngomong, kembali ke topiknya dia yang suka. Nggak ada topik yang orang harus suka. Tapi yang satu anak yang laki-laki, sopannya minta ampun. Saya bilang, dan kerjanya kerja keras. Yang ini tukang ngabisin duit, yang cewek. Apa? Apa itu? Kamu ini anak pungut apa anak asli? Anak asli dua-dua. Tapi kenapa ini dari bumi dan langit? Yang satu bajunya harus mahal-mahal. Yang laki bajunya sudah pakai juga. Padahal sama-sama anaknya. Sampai bapaknya ganti. Sayang belum rusak. Kenapa bedanya? Bedanya anak saya perempuan, saya nggak ajari kerja. Nanti takutnya tangannya luka. Orang perempuan toh. Ya kan? Takutnya ininya gede. Kalau ininya gede emang gak ada laki-laki kawin gitu. Kan ada kan orang takut anaknya ininya gede. Dia bilang gitu. Sekarang kawin cerai hampir 2 kali, sudah 3 kali. Siapa yang tahan dengan perempuan model kayak gitu? Gak tahu masak. Nuntut suaminya terus.
Suaminya salah satu dibom dengan kesalahan yang 7 hari yang lalu. Kalau dia salah, suaminya suruh mengampuni. Nggak tahan loh suaminya loh. Suaminya katanya lebih bagus pisah rumah daripada serumah dengan dia. Nyesel nggak? Nyesel. Orang tuanya nyesel. Yang satu wah sopan santunnya minta ampun, pintar cari duit. Karena masa kecilnya di drill sama papanya. Ke kantor tidak boleh pakai jin. Ke kantor harus pakai celana biasa, celana bahan. Kenapa, Pi? Kenapa kamu nggak pernah ke kantor pakai celana jin? Kantor-kantormu. Wah, Papi bisa marah katanya. Kenapa? Kalau ketemu pejabat, mana mungkin kau pakai celana jin? Usahakan ya di gereja jangan pakai ke gereja jangan pakai celana sobek-sobek ya. Ada kan model katanya keren kan? Itu keren untuk shopping, bukan untuk gereja. Ada pakaian gereja, ada pakaian shopping. Ya, itu tidak layak kamu pakai. Tidak memuliakan Tuhan. Nggak mungkin. Saya mau tanya Pak Diki, ketemu pejabat boleh nggak Pak Diki pakai celana? Nggak boleh loh. Kamu ketemu Tuhan pakai celana sobek-sobek. Lihat dulu anak muda. Kalau kamu pernah lakukan itu bertobat. Nggak boleh. Saya baru tahu. Oh nggak boleh toh Pak. Nggak boleh Bu Bris. Nggak dikasih proyek kamu kalau ketemu kayak gitu. Helah celananya sobek. Mana bisa ngasih untung sama kita. Dia nggak ngerti celana sobek itu mahal. Nah, celananya sobek. Lu gampang kan berpikirnya. Kamu kira keren. Justru celanamu sobek itu kamu nggak dapat duit. Jadi saudaraku, kalau kita memahami, merenungkan, beri waktumu merenung. Suatu hari aku dipanggil Tuhan. Kutuk apa yang masih kau sisakan? Ya, kutuk apa yang masih membuat bebanmu berat? Ada orang yang gampang putus asa, itu kutuk. Ada orang yang gak tahan dengan tekanan, itu kutuk. Saudara harus tangani dalam Tuhan. Saya kutuknya ada. Bosenan. Jangan saudara berpikir ya. Saya bisa beli langsung bisa gak suka. Itu saya akuin. Dan saya itu tanganin. Tuhan gak boleh kayak gini, gak boleh kayak gini. Waktu saya mau menikah sama suami saya. Ada seorang hamba Tuhan yang ngomong sama saya. Kamu kenapa mengalami kesulitan? Kenapa? Aku bilang gitu. Karena saya dulu gak ngerti Tuhan banyak. Karena kamu itu punya sifat warisan bosanan. Kalau kau nggak terbentur kayak gini, kamu tidak tahu menghargai suamimu. Wah, itu maunya Tuhan. Ngerti kamu? Ngerti. Udah, begitu ngerti langsung pintu terbuka. Saya mau pakai pagi jam 6:30 kan kita di Majalengka kan pakai baju dinas untuk kerja. Baju jelek maksudnya. Mau nyapu, Om Tan, sini kau. Ya Om, pagi Om. Kamu mau kawin? Iya. Sama siapa? Lut, sekarang pergi kawin. Beneran Om? Iya. Sekarang cepetan. Udah ditunggu orang itu loh untuk ijab kabul. Apa maksudnya? Itu, catatan sipil. Lah si papi kan, itu. Kita disuruh menikah. Sama siapa? Om Tan. Setelah itu terbuka, saya ngerti kutuk saya. Itu terbuka begitu saja. Banyak hal yang saya lewati, menikah saya itu susah. Karena itu ini banyak yang naksir. Jadi halangannya banyak. Saya sampai udahlah, nggak kawin sama itu juga nggak apa-apa. Tapi akhirnya Tuhan itu buka jalan seperti itu. Orang nyontoh nggak bisa. Om Tantu nggak pernah datang 6:30. Om Tantu datangnya jam 8. Tapi hari itu dia kepengen ketemu saya 6:30 dia udah bangun. Saya baru srek, engkau gitu. Dia nggak tahu nama saya. Jadi itu mujizat, ya. Jadi kalau kita tahu menangani kutuk kita tahu menangani kekurangan kita dan kita serahkan sama Tuhan. Kenapa di sini penyok Tuhan? Tolong Tuhan luruskan.
Kenapa pribadi saya kayak gini? Saya kok jadi orang kayak gini? Gak pantas anak Tuhan kayak gini Tuhan. Tolong betulkan saya. Lah kamu tidak pernah punya waktu merenung. Main HP terus. Waktu sudah matanya belelekan gitu. Baru gak ada merenung, mata sudah panas. Sebelum mata panas, saudara beri waktu merenung dengan Tuhan. Ya, coba saudara lihat. Kalau saudara punya pohon yang jelek, bagaimana? Pohon yang jelek itu, saudara pikir saudara berzina, itu mengandung kutuk. Ulangan, pasal 23. Ayat 2, tolong baca. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Anak haram loh, anak yang lahir di luar nikah. Kalau saudara pernah melakukan perzinahan dan menghasilkan buah anak haram, saudara harus berkata kepada Tuhan, ampuni Tuhan. Sampai saudara nyata, deal. Tuhan bilang, sudah. Jangan cuma bilang sambil lalu saudara berkata ampuni. Tapi ampuninya beda. Bedanya begini misalnya. Kalau Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan. Bapa kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku sampai keluar keringat darah. Betul nggak? Sama nggak dengan Lina berdoa. Tuhan lalukan cawan ini daripadaku. Sama nggak nilainya? Kalau Lina untuk kepentingan dia. Betul? Kalau Tuhan Yesus untuk kepentingan orang banyak. Sampai dia berusaha takut. Karena sampai takutnya sampai keluarkan darah. Jadi kalau saudara minta ampun atas dosa perzinahanmu. Anak muda jangan lakukan dosa perzinahan. Karena dosa yang kau lakukan sebelum menikah akan berakibat buruk kepada anak cucumu. Kalau pernah kau lakukan kau harus minta ampun. Minta ampun biar kekudusan melingkupi anak cucumu. Ini bukan menuduh seseorang. Tapi ini untuk memperbaiki kamu supaya kamu jadi orang benar. Karena kutuknya 10 kali. Berapa radat tadi kamu baca? 10 keturunan. Anak yang dihasilkan dari perzinahan 10 keturunan hidupnya susah. Kasihan gak anak yang kau lahirkan kayak gitu? Kasihan gak? Sangat kasihan, anak itu tidak salah. Tapi kamu tidak bertahan dalam kekudusan. Kamu berzina, anakmu yang kena kutuk. Kamu harus minta ampun. Ampunkanlah dosa itu. Karena anakmu menanggung kutuk 10 keturunan loh. Bukan 4, bukan 5, 10 keturunan. Makanya Tuhan gak izinkan kamu melakukan dosa perzinahan. Karena berakibat buruk kepada anak cucumu. Kalau kamu sudah gatal, kawinlah. Sudah. Kalau sebelum kawin, kamu bisa memilih. Tapi kalau kamu sudah gak tahan, udah kawin. Tutup mata. Mau penyek kayak penyok, sudah terima itu istrimu. Gak boleh lagi. Kok begini ya? Gak boleh. Ya terimalah pil pahit itu. Telanlah. Kan pil pahit kasih madu kan gak terlalu pahit banget kan. Carilah madunya. Jangan pil pahit kok kasih kopi pahit, tambah pahit. Ya kan? Jadi kalau kamu tahu ada dosa keturunan zina di keluargamu. Saya melayani seseorang yang ayahnya berzina dan perempuan itu mau menyerang mamanya ke rumahnya. Dia tahu kalau mamanya diserang bisa kolaps mamanya. Karena perempuan ini minta dinikahin. Siang malam dia ke pastori nangis-nangis. Wah kami berdoa. Temuilah baik-baik itu perempuan itu. Saya bilang. Minta maaf. Tapi perempuan oke. Aku maafkan. Tapi dia dengar bapaknya di kamar mandi terbunuh sama perempuan itu. Jadi perempuan itu. Ya gak salah perempuan itu toh. 100%. Bapaknya juga kegatelan, betul nggak? Saya bilang salah satu jalannya suruh Tuhan berperkara. Akhirnya bapaknya mati, selesai udah. Selesai.
Perempuan itu waktu meninggal bapaknya datang juga. Perempuan itu sudah bersuami. Dan saya berkata, terus suaminya mendatangi anak yang saya layani. Dan orang ini minta uang sama anaknya. Kalau kau gak kasih uang, ku kasih tahu ke mamamu. Dia tahu mamanya sakit. Habislah. Dia bilang, kasih uang gak? Enggak, saya bilang. Ayo, kalau mau buka-bukaan, kita ketemu 4 orang. Yang berselingkuh 2 kamu sama itu, adilin. Akhirnya suaminya, yang suami perselingkuhannya takut. Dan puji Tuhan diselesaikan Tuhan dengan ayahnya meninggal. Tapi dengan ayahnya meninggal, dosa tidak berhenti loh. Saudara pikir dosa berhenti? Enggak. Jadi kalau saudara menghasilkan buah dari perselingkuhan, buah dari perjinahan, saudara harus sungguh-sungguh datang sama Tuhan supaya orang yang kamu lahirkan atau orang yang perselingkuhan yang terjadi di dalam dirimu, kamu kotor dan kamu berbuat zina dan kamu tidak merasa berdosa, kamu jangan lupa anakmu akan 10 kali lebih susah nasibnya daripada kamu. Jadi jangan main-main dengan dosa perselingkuhan. Dosa hamil duluan. Kalau zaman sekarang hamil duluan gak malu. Tapi di dalam Tuhan tetap salah. Ya, anak yang hasil dari perselingkuhan dia mengandung kutuk 10 kali keturunan. Ya kalau katanya orang gak percaya itu urusanmu. Aku percaya firman Tuhan. Kamu akan lihat kemarin saya bicara percaya sama si Lilis tentang keturunan Hitler. Hitler saudara tahu? Jahat kan? Saya kepengen tahu. Coba deh buka di internet keturunannya berhasil apa enggak? Karena saya mau khotbah ini. Ternyata anaknya Hitler tidak mau warisan Hitler. Semua disumbangkan. Katanya itu uang kotor. Ya. Kalau kamu tahu ayah ibumu bermain kotor dan mendapatkan uang dan membangun kerajaannya, jangan mau. Itu uang kotor. Anaknya Hitler makan dari penghasilannya sendiri. Ya, jadi cara-cara seperti itu yang bagus. Coba lihat Keluaran pasal 20. Ayat 4 sampai 6. Menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Iya, sampai situ dulu. Jadi menyembah berhala itu membenci Tuhan. Dosa penyembahan berhala akan ketiga, keempat keturunannya akan hancur. Zaman sekarang, aku gak kedukun kok. Aku gak menyembah berhala. Coba saudara lihat Galatia pasal 5. Ayat 20. Ya, penyembahan berhala itu satu rating, satu kelas dengan perseteruan. Kalau kau hidupmu terus berantem terus, berselisih terus, iri hati, marah, kamu hanya mencintai dirimu sendiri, tidak pernah kamu diajari orang tuamu memberi untuk orang lain. Anak harus saudara ajari untuk memberi kepada orang lain. Jangan anak kamu ajari hanya untuk kepentinganmu sendiri. Beda artis Cinta Laura dengan Syahrini ya. Dia punya murid sudah 5.000 di pedesaan-pedesaan. Kenapa? Karena ibunya mengajari memberi kepada orang lain.
Kamu dihargai bukan karena tas merekmu. Kamu diajari bukan karena sepatumu, bajumu. Dia tidak pernah posting hal-hal begitu. Tapi karyanya berguna untuk manusia yang lain. Jadi kalau dari pokok keluargamu yang diajarkan adalah kebencian, si ini begitu, si itu begitu, tiap hari ngomongnya tentang kebencian. Saudara itu sama dengan penyembah berhala loh. Ada orang yang punya satu usaha tentang genetika, DNA. Ditanya sama reporter, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Karena di rumah aku adalah anak mami. Mamiku mengajarin aku, kalau kamu mau menolong seseorang, berbuatlah baik kepada orang. Yang tidak bisa dibayar orang yang mahal. Sekolahnya apa, Mi? Karena mamiku dari kimia. Dikasih tahu, ini loh kau sekolah. Karena mamiku punya duit, aku sekolah. Dan kepinterannya berguna untuk orang lain. Jadi kalau kamu di rumah, kamu membahasnya hanya perseteruan, pertengkaran, kamu sama dengan penyembah berhala. Kebencian, iri hati, kepentingan diri sendiri. Tidak pernah kamu bercita-cita menolong orang lain, membicarakan bagaimana cara menolong orang itu ya. Yang kalau sekarang di PHK, bagaimana cara makannya? Jangan kamu berkata, aku aja makan nggak, makanku pas. Justru pas kurangin makanmu supaya bisa untuk orang lain. Jadi saudaraku, jangan bercita-cita mengumpulkan uang terlalu banyak. Uang itu bersayap dan dia bisa pergi sewaktu-waktu dia mau. Kau datang dan pergi sesuka hatimu uang itu. Tapi kalau kebaikan yang kamu berikan, kamu anak Tuhan memancarkan kebenaran. Kebenaran itu yang akan menyembuhkan kamu. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu, kata Alkitab. Jadi di rumahmu lihat, pembicaraan di rumahmu apa? Yang terjadi berantem terus, berselisih terus, anak orang berhasil kamu marah, iri. Itu kamu tahu, kamu penyembah berhala. Misalnya ada suami orang yang baik banget, terus kamu bandingkan dengan suamimu ngelirik. Itu artinya apa? Itu kamu penyembah berhala. Tidak bersyukur dengan pemberian Tuhan. Belum tentu loh suamimu yang kamu menurut kamu jelek. Tapi kalau dia kawin dengan perempuan yang baik, dia pasti bisa jadi baik loh. Justru dia jelek karena kawin sama kamu. Balikkan gitu loh. Iya. Saya berkata itu benar. Separah-parahnya laki-laki. Kalau dia dapat perempuan yang benar, jadi dia pasti. Tapi kan perempuan ini kan senangannya ngelirik. Karena kamu cerewet. Suamimu duduk salah, berdiri salah. Yang dihasilkan, kok cuma 10.000? Kenapa enggak 20.000 sih? Orang sana 20.000. Kenapa waktu dia ngasih 10.000 enggak kok mandiin kau kembang? Karena cintaku kau luar biasa. Sampai hari ini aku bisa kau pelihara. Tuhan baik sama kau. Jangan saudara berkata, aku jong dapat suami dia. Jangan-jangan dia jong dapat istri kamu. Ya kan? Balik supaya kamu mengucap syukur punya suami yang baik. Punya istri yang baik. Bersyukur. Jangan jadi orang yang tidak bersyukur. Lihat, aduh aku kalau dulu kawin sama dia ya. Aku sudah jadi begini. Kalau dia kawin sama kamu mungkin gak sekaya sekarang. Ya kan? Karena kawin sama istri itu makanya kaya dia. Semua orang itu harus kamu syukurin apa yang ada. Coba saudara lihat Galatia, tadi 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Cepat kita sudah. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Ya, jadi berzina
pemburit, banci, itu penyembah berhala. Bahkan tidak adil. Misalnya Mama Brema punya anak 3. Sama Banyu dikasih banyak-banyak. Sama Brema 1 aja kok. Ngalah kok, itu adikmu. Wah, kalau aku jadi Brema, aku gak mau jadi adik. Abangan, kau yang juru aku jadi abangan. Mau jadi adik aja aku, banyak dapatnya. Betul gak sih? Anak-anak bisa gitu gak? Yang anak-anak. Bisa gak? Suruh ngalah terus, karena kita adekan. Enak kita abangan. Ngalah dong untuk adikmu. Setiap anak punya hak dan kewajiban yang sama. Ya kan? Itu sudah diatur di undang-undang. Ya, jangan lupa. Kau perempuan ngalah. Loh, jadi laki-laki gak boleh ngalah gitu? Kalau Ibu Ang bilang, gak ada anak yang mau lahir dari perempuan dibilang gini. Oh, karena suka anak laki-laki. Aku jadiin laki-laki aja Tuhan. Senang gak anak laki-laki semua? Kepengen anak perempuan juga kan Mak Brema? Tapi ada orang yang punya anak perempuan semua kepengen anak laki-laki juga. Jadi gak ada yang puas. Ya. Jadi kalau kamu gak adil sama anak-anakmu, kamu juga penyembah berhala. Ya. Dari banci termasuk penyembah berhala. Jadi kalau nanti misalnya kita penyembah berhala, mati 1 kapling dengan banci. Di neraka itu 1 kapling kita. Ya kan? Karena banci ada di situ kan, penjina ada di situ. Walaupun kamu cuma kikir. Kamu ada di 1 kapling sama dia. Kamu termasuk orang yang cabul. Kamu satu kapling dengan banci. Jadi caranya bagaimana Ibu? Caranya di dalam 1 Keluaran pasal 20 ayat 6 tadi. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Iya, kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu terus mengasihi Tuhan, kutuk itu akan dirubah Tuhan jadi berkat. Berbuat sesuatu untuk kerajaan Tuhan, supaya hidupmu bisa berubah. Jangan takut-takut virus, tapi saudara tidak berbuat sesuatu. Kalau mau saudara tinggal di rumah, banyak-banyak puasa. Banyak-banyak berdoa. Kalau saudara di rumah saja, tapi saudara kurang berdoa, kurang berpuasa. Puasanya cuma sekali sebulan, seminggu 2 kali, sama dengan orang yang kayak kita. Kalau saudara memang tidak mau ke gereja, takut kesentuh dengan orang, takut virus, boleh. Tapi perbanyaklah doa dan puasa. Supaya apa? Supaya engkau melihat kebaikan Tuhan. Kalau kamu di rumah hanya menghabiskan waktumu rebahan dikit, makan kacang dikit, duduk dikit, olahraga dikit. Semua kau lakukan, hanya Tuhan yang kamu kurangi jatahnya. Yang tadinya jadwalnya ibadah tengah minggu, enggak. Karena takut corona. Saudaraku, saudara sama dengan memperlambat jalannya kemuliaan Tuhan datang ke rumahmu. Kalau saudara berdoa, berpuasa di rumah, yang tadinya kamu doa paginya 1 jam. Karena dibilang PPKM, jadikan 3 jam. Doanya jadikan 3 jam. Sulit gak doa 3 jam sendirian? Siapa yang bilang gampang angkat tangan? Doa itu sulit saudaraku. Jangan saudara pikir gampang. Menyentuh 1 jam aja susah. Apalagi menyentuh 3 jam. Itu lebih bagus. Kamu disuruh ngosek WC 3 jam. Lebih ada kehidupan. Jadi kalau saudara PPKM, tapi saudara tidak melakukan apapun untuk Tuhan, siap-siap akan dilucuti oleh kuasa kegelapan. Akan dilucutin, rezeki kurang, bahagia kurang. Makanya di PPKM terjadi perceraian banyak. Karena terus di rumah senggolan terus kan. Tak menek, nek.
Ya kan? Kalau kita ada di rumah, Tuhan berjanji akan mengubah kutuk jadi berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan harus kamu tunjukkan. Kalau saya bilang aku cinta sama papi, tapi aku kalau dia buka puasa, aku gak peduli. Mau makan warung tani kek, mau makan warung acong kek, mau makan padang kek, gak aku sediakan. Cinta gak itu? Bohong. Kalau kau cinta suamimu, ya aturlah makan minumnya, sediakan keperluannya. Rawatlah dia baik-baik, itulah cinta. Cinta gak harus pakai baju kembar loh ya. Kan orang sekarang gampang menyatakan cinta baju kembar. Padahal hatinya gak kembar. Uangnya sendiri-sendiri. Kalau kamu cinta sama Tuhan, tunjukkanlah kamu cinta. Kalau takut ketemu orang, diam-diam ke gereja, sapu gereja. Gak usah ngomong sama Cik Epi. Cik Epi aku nyapu, jangan bersentuhan, gak apa-apa. Jauh-jauh Cik Epi ya. Iya, karena melayani Tuhan. Jadi jangan sembunyi di atas peraturan pemerintah. Padahal iblis ingin melucuti kamu. Ingin mencuri berkat yang Tuhan mau sediakan untuk kamu. Mulai engkau bereaksi. Karena ada keturunan-keturunan, garis-garis yang jelek yang harus kamu miliki. Saya rasa kita di tingkat 3, Obed, Boaz, Salmon, Nahason, saya rasa banyak di antara kita yang buruk. Ya kan? Mungkin di tingkat 2 aja, Isai aja kita sudah banyak yang buruk. Berapa orang yang saudara punya Isai di rumah? Orang yang kaya raya dan mencintai Tuhan? Gak ada. Sudah kena kita di Isai. Apalagi di Obed. Kita sudah tahu dari belahan Sumatera. Itu penyembah berhala kuat. Kamu harus selesaikan dengan Tuhan. Kenapa anakku kayak gini? Oh mirip opungnya. Kalau kelakuannya mirip opungnya, setannya juga mirip opungnya. Ada di anak itu. Kelakuannya, hidungnya kayak opungnya. Oh, telinganya kayak opungnya. Cara jalannya kayak opungnya. Kalau fisiknya kelihatan kayak opungnya, boleh nggak secara roh jahatnya mengikutinya? Kemungkinan besar loh. Karena kamu tidak tahu berjalan dalam roh. Makanya kamu nggak tahu. Yang kamu lihat hanya hidungnya kayak papamu. Hidungnya kayak opungnya. Padahal itu roh jahatnya nular ke dia. Matius pasal 28 ayat 19-20. Ayat terakhir sama kita. Iya, kamu akan disertai Tuhan. Hidupmu akan kutuk diubah menjadi berkat. Asal kamu bekerja untuk Tuhan. Orang yang lemah iman kamu kuatkan. Kenapa dia gak kebaktian? Begini-begini. Kau harus berusaha supaya dia beribadah sama Tuhan. Sekuat tenaga kamu harus mengaruhi orang untuk cinta Tuhanmu. Kalau kamu sudah lakukan orang berusaha membuat orang mencintai Tuhan. Apapun pembicaraan yang sedang terjadi, belokkan ke Tuhan. Buat pembicaraan-pembicaraan orang mengerti bahwa dia anak Tuhan. Dengan pembicaraan yang memuliakan Tuhan, orang tahu dia sudah bertuhan. Misalnya orang ketakutan. Kenapa gini-gini virus? Saya kan disuruh pakai itu masker. Saya bukan tidak mau, saya nggak tahan. Nafas saya sesak, saya bilang. Saya kalau pakai masker itu saya taruh sini. Kalau ada satpam saya taruh sini. Nggak ada satpam saya turuni lagi. Saya sesak nafas saya. Saya tahu keadaan saya. Kalau saya sesak saya cepat mati. Saya nggak mau tren-trenan. Saya nggak tahan. Virus. Ada teman saya begini. Disuruh maminya. Hei, jangan di lantai nomor 2. Karena rumahnya itu
Lantai pertama basement, lantai kedua itu sejajar dengan masyarakat, lantai ketiga lebih tinggi, lantai keempat. Jangan tidur di lantai 2. Kenapa, Mi? Banyak virusnya. Loh, kenapa, Mi? Banyak virusnya. Itu kan sama orang miskin-miskin itu kan, katanya. Satu lantai kamu kan, itu hawa dari kampung itu loh. Itu corona. Wah, ngamuk anaknya. Mami kok parno banget ya, katanya gitu. Kalau udara, Mi, mau lantai 3, lantai 2, lantai 1, semua ada. Mami beli aja alat pengecek udara. Di mana ada virusnya. Mami pulang, aku tidur di lantai 2. Langsung anaknya ngomong gitu. Emang aku takut, Mi, katanya. Tapi aku gak ngelawan. Peraturannya kan terlalu parno banget. Gak boleh tidur di lantai 2 karena sejajar dengan orang kampung. Orang kampung itu gak ada yang mati tuh. Itu parno. Saya ditanya sama orang itu. Menurut Bope saya bilang virus itu ada. Siapa bilang gak ada? Ada. Jangan kita lawan. Kamu lawan habis kau. Kita berdoa sama Tuhan. Minta perlindungan. Dan jangan bilang virus itu ada di rumah orang miskin. Enggak ada. Di rumah orang kaya pun ada. Karena udara. Saya bilang, lah kalau kamu enggak mandi. Orang kan ada yang enggak mandi 1 minggu loh. Ada orang yang enggak suka mandi. Itu kira-kira virusnya ada enggak? Virus dan orang sudah enggak tahu lagi. Udah jadi satu itu. Orang kayak gitu kebal atau enggak aku juga enggak tahu. Lah kalau itu Bu, orang kayak gini Bu, ya aku enggak tahu. Tapi yang aku bilang jangan dekat-dekat orang kayak gitu. Jadi enggak mandi bagaimana? Aku enggak mau dekat. Kalaupun di sana aku tahan nafas. Karena kan dia enggak tahu dong aku tahan nafas. Tahan nafas. Kenapa? Karena aku tahu kau enggak tukang mandi. Jadi virus itu ada. Tapi kita minta tolong perlindungan Tuhan. Supaya kita tidak mati sia-sia. Tapi mati dalam waktunya Tuhan. Jadi jangan bilang tidak ada. Ada. Jadi siang hari ini. Apapun yang saudara alami. Saudara harus berjalan melayani Tuhan. Karena akan banyak bencana-bencana yang lain. Tuhan tidak kasih upah gratis sama orang yang pengangguran. Tuhan kasih upah sama orang yang kerja. Kalau kamu stay di rumah, kamu tidak berlaku apapun. Kamu hanya habiskan waktumu tidur, baca koran, baca komputer dan lain-lain yang berguna untuk dunia saja. Maafkan saya kalau saya ngomong, Tuhan tidak ada sama kamu. Kalau kamu disuruh di rumah dan kamu belajar banyak menyembah Tuhan, berpikir bagaimana orang ini makan, carilah Tuhan supaya orang ini ditolong Tuhan. Mungkin kamu gak punya uang untuk menolong orang itu, tapi kamu bisa berdoa bertekuk lutut sama Tuhan. Tuhan, aku tahu dia sedang di PHK, dia membutuhkan Engkau untuk memberkati. Bisa. Lakukan sesuatu yang orang diberkati dalam doa-doamu. Jangan waktumu kau habiskan hanya untuk dirimu sendiri. Lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Orang itu memuliakan Tuhan, melihat keajaiban Tuhan. Dan Tuhan janji kamu akan disertai Tuhan. Dr. Yohanes Sunarti berkata begini. Tuhan tidak kaget dengan kekacauan dalam hidupmu. Baik kamu salah karena dirimu, atau karena nenek moyangmu, atau karena setan. Dia bilang begitu. Tuhan kaget kalau kamu tidak percaya bahwa dia bisa mengubah hidupmu dari yang buruk jadi yang baik. Untuk percaya sama Tuhan itu membutuhkan energi. Jadi dokter ini berkata kepada maminya, Mami, kenapa orang yang baik suka mati? Orang yang jahat lama matinya. Kenapa enggak orang virus-virus, orang-orang narkoba aja dihidupin virus? Ya kan? Kenapa orang baik-baik?
Orang narkoban yang suntik-suntik itu banyak nggak pakai masker. Nggak mati-mati, kata dia. Kenapa yang baik mati? Kan dia dokter. Maminya bilang, jangan kamu berpikir begitu. Itu sudah ada di Alkitab. Orang yang fasik, orang yang jahat itu sehat dan gemuk. Katanya di Alkitab. Tapi nanti tergelincir, cepat tergelincirnya, matinya langsung gitu. Dan nggak masuk surga. Kalau kita mati, kita pastikan kita masuk surga. Pastikan saudara masuk surga. Saya bilang sama Tasya, apapun yang terjadi, pastikan kamu masuk surga. Jangan saudara bilang pinggir-pinggirnya, pinggir-pinggirnya surga. Belum tentu. Kira-kira lo, lihat wajah tetanggamu, orang kayak gini masuk surga enggak sih? Kalau ngamuk masih anjing. Masih ada enggak yang kalau ngamuk di sini anjing? Atau disempurnakan, anjir. Itu nggak masuk surga loh. Itu masih dosa yang kerikilnya gede-gede. Dosa yang kecil itu di hati loh. Yang orang tidak tahu kau punya niat jahat. Itu pun harus kamu selesaikan dengan Tuhan. Dosa di hati nggak ada yang tahu. Dosa aku menilai orang ini ku nilai 70, orang ini ku nilai 50. Juga tidak tahu saudara. Itu dosa. Kalau saya lagi nggak enak, saya juga bergumul sama Tuhan. Supaya saya bisa menilai orang itu sama. Karena saya tahu di hati ini juga ada hakimnya. Semakin kamu tidak berdamai dengan Tuhan, kamu tidak akan mengalami kebaikan Tuhan. Orang susah uang, kamu akan susah uang. Orang susah tidur, kamu juga susah tidur. Banyak sekarang orang susah tidur. Orang susah mengampuni, kamu juga susah mengampuni. Kalau kamu dekat sama Tuhan, kamu jadi orang yang gampang mengampuni. Ya, jadi saat siang hari ini kita berdoa.